Baik, terima kasih. Pertama-tama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan karena atas penyertaannya kita semua bisa hadir di tempat ini pada hari ini guna untuk mengikuti seminar proposal dari teman kita Justina Siman. Untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja kesempatan saya berikan kepada teman. Oke, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelum saya memaparkan materi proposal saya ingin memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama lengkap saya Justina Siman, NIM 18030301172, kelas D semester 6, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Oke, pada kali ini saya akan memaparkan proposal saya yang berjudul tentang masalah dan upaya guru sekolah dasar SD Negeri Balapai dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring. Studi kasus fenomenologinya yaitu di Desa Penfi Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. Satu, latar belakang. Pembaruan sistem pendidikan nasional telah ditetapkan visi misi dan strategi pembangunan pendidikan nasional. Visi pendidikan nasional adalah terwujudnya sistem pendidikan sebagai peranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia yang berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Zaman yang serba maju sekarang ini, pendidikan menjadi masalah yang harus terus ditingkatkan agar dapat bersaing dengan bangsa-bangsa lain dan tidak tertinggal. Pemerintah harus terus mengambil tindakan-tindakan agar pendidikan lebih maju. Meskipun dalam masa pandemi corona ini, pendidikan tidak boleh berhenti karena dapat membodohkan masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah harus membuat kebijakan-kebijakan yang tidak merugikan masyarakat. Pandemi ini mengakibatkan pembelajaran harus dilaksanakan secara daring untuk mencegah penularannya. Pembelajaran daring merupakan salah satu metode pembelajaran online atau dilakukan melalui jaringan internet. Menurut Mustafa et al. 2019, pembelajaran daring dikembangkan untuk memperluas jangkauan layanan pendidikan dan juga meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan. Menurut Lia tahun 2020, walaupun tidak sama dengan pembelajaran bertatap muka di kelas, namun pembelajaran daring ini memberikan solusi agar terhindar dari penularan wabah yang saat ini sedang terjadi. Menurut Gekne dalam Susanto 2012, belajar adalah suatu proses di mana suatu organisme berubah perilakunya sebagai akibat pengalaman. Belajar dan mengajar merupakan dua konsep yang tidak dipisahkan satu sama lain. Dua konsep ini menjadi terpadu dalam satu kegiatan di mana terjadi interaksi antara guru dengan siswa, serta siswa dengan siswa pada saat pembelajaran berlangsung. Oleh karena itu, dengan belajar seseorang akan mendapatkan pengalaman sehingga berubah perilakunya sesuai dengan apa yang dipelajari. Pembelajaran secara daring merupakan cara baru dalam proses belajar mengajar yang memanfaatkan perangkat elektronik, khususnya internet, dalam menyampaikan belajar. Pembelajaran daring sepenuhnya tergantung pada akses jaringan internet. Menurut Imania tahun 2019, pembelajaran daring merupakan bentuk penyampaian pembelajaran konvensional yang dituangkan pada format digital melalui jaringan internet. Pembelajaran daring dianggap menjadi satu-satunya media penyampaian materi antara guru dan siswa dalam masa darurat pandemi. Belajar bisa dilakukan di mana saja dan tidak harus di rumah asalkan ada kemauan. Banyak cara melakukan pembelajaran, salah satunya adalah belajar daring, yaitu melalui jaringan internet. Dengan adanya teknologi jaringan internet ini akan membantu kita mencari informasi tentang apa yang kita inginkan. Daring dapat didefinisikan sebagai sebuah bentuk teknologi informasi yang diterapkan di bidang pendidikan dalam bentuk dunia maya. Pembelajaran daring adalah bentuk pembelajaran jarak jauh yang memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informasi, misalnya CD-ROM. Menurut Mulindia tahun 2005, pembelajaran daring tentunya akan membantu pengajar maupun siswa dalam melakukan pembelajaran jarak jauh
Dengan adanya teknologi internet ini juga akan membantu kita untuk memperoleh kekayaan informasi. Masa pandemi COVID-19 ini mungkin berbeda karena kebiasaannya guru mengajar selalu bertatap muka di kelas. Sekarang guru mengajar melalui daring atau jarak jauh. Ketika belajar di sekolah, guru menyampaikan materi secara langsung dalam kelas, menjelaskan secara rinci materi dari awal sampai akhir, serta dapat memantau langsung tingkat kepahaman siswa atas materi yang disampaikan. Apabila siswa kurang paham, terkadang guru mempersilakan bertanya. Namun, pada saat pembelajaran daring ini, guru kesulitan dalam proses pemantauan perkembangan belajar siswa. Materi yang disampaikan kurang maksimal karena lewat via video, foto, ataupun rangkuman tulisan. Jika ada berimbas kepada siswa yang sulit untuk memantau materi, penerapan kebijakan pemerintah mengenai pembelajaran daring pada awalnya menimbulkan kendala-kendala. Menteri Pendidikan tahun 2020 dengan munculnya pandemi COVID-19, maka kegiatan belajar mengajar yang semula dilakukan di sekolah kini menjadi belajar di rumah melalui daring. Pembelajaran daring dilakukan dengan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing sekolah. Guru-guru juga bekerja dari rumah dengan berkoordinasi dengan orang tua, bisa melalui video call maupun foto kegiatan belajar anak di rumah untuk memastikan adanya interaksi antara guru dengan orang tua. Beberapa sekolah yang belum dapat menyelenggarakan KBM daring dapat mengembangkan kreativitas guru untuk memanfaatkan media belajar alternatif selama peserta didik belajar di rumah. Mereka dapat menggunakan sumber belajarnya yaitu buku siswa sesuai dengan tema-tema yang diajarkan sesuai dengan jadwal yang telah dibuat sebelumnya. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang masalahnya ini, peneliti mengangkat judul masalah dan upaya guru sekolah dasar SD Negeri Balpai dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring. Studi kasus di SD Negeri Balpai, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. Oke, itu saja pemekaran materinya. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri yang telah mempresentasikan hasil seminar proposalnya. Mungkin dari teman-teman peserta ada yang belum mengerti dengan materi dari teman kita Justin. Waktu dan kesempatan saya berikan untuk bertanya. Saya buka 2 sesi pertanyaan. Sesi pertama dengan 1 penanya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Untuk saudara Justin, saya ingin bertanya mengapa Anda tertarik untuk memilih judul ini sebagai penelitian Anda. Baik, terima kasih kepada penanya. Pemateri bisa langsung saja menjawab pertanyaan dari penanya. Oke, baik, langsung saja saya menjawab pertanyaan dari peserta seminar. Alasan saya yang pertama itu karena saya sangat tertarik dengan judul penelitian ini. Yang kedua, membicarakan tentang pembelajaran online ini bukan hanya untuk di lembaga sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah atas, akan tetapi ini diberlakukan untuk semua lembaga pendidikan, baik dari tingkat pendidikan usia dini, pendidikan sekolah dasar, SMP maupun SMA. Dan ada pun berbagai macam kendala. Yang pertama itu kendala yang pertama itu baik guru maupun siswa. Kendala dari gurunya yaitu guru susah untuk memantau langsung bagaimana tingkat kepemahaman siswa jika mereka memberikan materi. Terus dari siswanya, yang pertama itu faktor ekonomi, karena kebanyakan anak-anak di bangku sekolah dasar itu dia punya pekerja orang tuanya, ekonominya ada yang sangat minim sekali dan itu sangat merugikan uang pulsa. Itu saja. Baik, terima kasih kepada pemateri. Sekarang saya buka sesi kedua dengan 1 penanya. Waktu dan kesempatan 1 silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Baik, saya akan memberikan 1 pertanyaan kepada saudara Justin. Itu apa yang dimaksud dengan pembelajaran online?
Baik, terima kasih kepada penanya. Kepada materi, saya persilakan waktu dan kesempatan untuk menjawab pertanyaan dari penanya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua sekaligus pertanyaan terakhir dari peserta seminar. Pembelajaran daring itu merupakan cara baru dalam proses belajar mengajar yang memanfaatkan perangkat elektronik, khususnya internet, untuk menyampaikan semua materi. Itu saja. Sekian. Baik, terima kasih kepada pemateri yang sudah menjawab pertanyaan dari teman-teman peserta. Ini untuk menutupi acara seminar proposal kita. Semoga seminar proposal dari teman Justin dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.